jadi ketika diundang untuk memberikan klarifikasi dalam status penyelidikan, ya, ketika dia tidak datang, ya itu tidak ada akibat hukumnya, ya, tidak ada akibat hukumnya, tidak bisa dia dijemput paksa, tidak bisa dipanggil secara paksa karena sifatnya masih lidik, undangan, klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Pada kesempatan ini saya mau bahas tentang ketidakhadiran Rizky Bilar pada saat mendapat undangan klarifikasi dari penyelidik atas laporan istrinya Lesti Kejora atas dugaan perbuatan tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, ini si Lesti ini melaporkan suaminya di Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan KDRT. Nah, oleh kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti oleh penyelidik sehingga membuat surat mengundang Rizky Bilar untuk memberikan klarifikasi apakah betul telah terjadi dugaan KDRT terhadap istrinya yang dilakukan olehnya atau tidak, ya. Jadi ketika seseorang mendapat surat yang sifatnya undangan atau klarifikasi dari pihak kepolisian atau penyelidik, berarti status laporan tersebut itu masih dalam tahap penyelidikan, ya. Nah, jadi penyelidikan itu ya proses untuk mencari apakah yang dilaporkan si Lesti atau korban adalah perbuatan tindak pidana atau bukan, ya. Jadi ketika diundang untuk memberikan klarifikasi dalam status penyelidikan, ya, ketika dia tidak datang, ya itu tidak ada akibat hukumnya, ya, tidak ada akibat hukumnya, tidak bisa dia dijemput paksa, tidak bisa dipanggil secara paksa karena sifatnya masih lidik, undangan, klarifikasi. Ya bagaimana sih ya kalau seseorang diundang terus kemudian dia tidak datang, ya tidak mungkin dipaksa orang itu untuk datang, ya tidak mungkin dijemput secara paksa ketika dia tidak mau memberikan klarifikasi. Nah itu ya teman-teman ya, jadi tidak ada akibat hukumnya. Nah seperti yang dilakukan oleh si Rizky Bilar kemarin, karena ini masih dalam tahap penyelidikan dan sifatnya undangan klarifikasi, tidak datang pada saat diundang, ya tidak ada akibat hukum, tidak bisa dia dijemput paksa. Nah tapi dia harusnya memberikan keterangan atau alasan kenapa dia tidak datang, tidak hadir pada saat diundang. Maka dari itu dia mengutus lawyernya atau pengacaranya untuk memberikan alasan-alasan sehingga dia tidak datang, ya. Nah, lain halnya ketika proses laporan tersebut itu naik pada tahap penyidikan. Nah, maka seseorang ketika dia dipanggil, diundang, ya dipanggil, ya dapat surat panggilan dalam kapasitasnya sebagai saksi, maka wajib baginya untuk datang, hadiri panggilan tersebut, berikan keterangannya karena dia sifatnya status saksi, ya. Jadi ketika dapat surat panggilan dari penyidik maka harus wajib datang. Kalau tidak datang, ya pasti ada akibat hukumnya, entah itu dia dijemput paksa, dimintain keterangannya secara paksa. Nah itu teman-teman ya, jadi harus bisa dibedakan ketika proses penyelidikan itu, ya proses untuk mencari apakah laporan tersebut merupakan peristiwa tindak pidana atau bukan. Nah kalau naik tahap penyidikan
berarti ya laporan tersebut sudah diketahui bahwa peristiwa yang dilaporkan adalah peristiwa tindak pidana, tinggal mencari siapa pelakunya. Maka dari itu penyidik ya, butuh keterangan saksi. Nah, sebagaimana disebut di dalam pasal 184 KUHP ya, ada keterangan saksi, petunjuk, ahli ya, itu semua akan dikumpulkan. Nah, ketika semua dikumpulkan dan penyidik telah mendapatkan bukti atau memenuhi unsur daripada laporan tersebut, unsur pidana maksudnya, maka seseorang sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, apakah dalam hal ini laporan si Lesti ya, ini kemungkinan akan ada penetapan tersangka atau tidak. Nah, kita lihat ke depannya ya. Makanya seseorang dipanggil, disurati dia secara patut dan layak. Nah, dipanggil untuk dimintai keterangannya. Nah, siapa yang akan dipanggil dalam hal ini ya adalah orang yang diduga mengetahui, mendengar, merasakan atau diduga ada keterkaitan dengan laporan yang dibuat oleh si korban. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi wajib untuk datang ketika statusnya sudah pro justisia atau naik dalam tahap penyidikan. Nah, ketika tidak datang ya dia bisa dijemput paksa. Maka ketika seseorang tidak datang, tidak hadir pada saat dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangannya dalam kapasitas sebagai saksi, nah dia tidak datang nih ya, boleh dia berkirim surat ya dengan alasan yang jelas. Misalkan sakit ya, silahkan sampaikan dengan buktikan surat keterangan dari pihak rumah sakit atau dokter. Nah, ketika alasannya tidak masuk akal, maka polisi bisa menjemput paksa seseorang karena ya dia sudah tidak kooperatif dalam hal proses penyidikan atas laporan seseorang. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, mengenai si Rizky Bilar, karena ini masih dalam status penyelidikan dan sifatnya undangan klarifikasi, jadi tidak ada upaya paksa. Dia tidak bisa dijemput secara paksa ya, karena aturannya memang begitu. Nah, ketika sudah naik di penyidikan, bisa dia dijemput paksa, dipanggil paksa oleh penyidik ketika dia mangkir atau tidak datang. Nah, itu ya teman-teman. Oke teman-teman, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.